Karena saya berlatar belakang pendidikan saya hanya sekolah dasar, SMP tidak, apalagi SMA, bahkan apalagi kuliah tidak. Tapi alhamdulillah saya punya kemauan dengan apa yang saya inginkan dan cita-citakan. Saya ingin menjadi pengusaha besar dan sukses, tentunya bisa bermanfaat buat orang banyak. Walaupun harapan itu mungkin pada waktu itu saya bisa dibilang, aduh bisa nggak saya ya bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Joni. Alhamdulillah bisa berkesempatan berkenalan dengan Mas Buji. Terima kasih dengan sangat waktu yang benar-benar menurut saya aspirasi dan baik untuk saya. Alhamdulillah ketika saya ada kemauan, ada keinginan untuk merubah nasib saya. Tahun 2000 saya menikah. Tahun 2001, 2002 saya belum memiliki tempat tinggal, masih tinggal di orang tua. Kemudian kadang masih pindah juga ke mertua. Ya alhamdulillah saya dengan anak, istri menemani saya, yang mana terkadang saya suka pindah-pindah cari pekerjaan, walaupun pekerjaan itu masih belum tetap, tapi alhamdulillah saya bersyukur bisa diberi kesempatan dan harapan yang sangat luas. Karena saya berlatar belakang pendidikan saya hanya sekolah dasar, SMP tidak, apalagi SMA, bahkan apalagi kuliah tidak. Tapi saya percaya diri bahwasanya ketika saya bisa menggali dengan kemampuan saya apa yang saya ingin tekunkan, yaitu menjadikan motivasi saya yang pasti ini pekerjaan buat saya halal dan bisa saya kembangkan dengan sebaik mungkin. Kemudian saya belajar dari tahun 2010 akhir, belajar jualan beras, menawar-nawarkan beras ke pembeli atau pelanggan yang mungkin saya belum kenal awalnya. Tapi dengan rasa semangat dan rasa support diri saya sendiri, ayo John, kamu bisa. Insya Allah dengan apa yang kamu lakukan, itu akan menjadikan modal kamu. Saya berpikir kalau saya tidak bekerja keras, kalau saya tidak memulainya dengan baik, mungkin nggak tahu yang nolong saya itu siapa. Karena saya tadi dari SDM saya rendah, tidak punya kemampuan di beras, hanya kemampuan padi pun saya belum maksimal. Tapi alhamdulillah saya punya kemauan dengan apa yang saya inginkan dan cita-citakan. Saya ingin menjadi pengusaha besar dan sukses, tentunya bisa bermanfaat buat orang banyak. Walaupun harapan itu mungkin pada waktu itu saya bisa dibilang, aduh bisa enggak saya ya, bisa enggak. Tapi saya tidak pernah patah semangat. Di 2010 akhir saya bermulailah belajar adaptasi cara nawarin beras. Dengan ada satu orang paman saya sendiri mengajarkan, walaupun dengan seliwat atau mengajarkannya dengan sebentar, tapi saya aspirasi sekali ke beliau yang alhamdulillah saya jadikan motivasi sampai saat ini. Nah kemudian di 2011 saya bisa menawar-nawarkan beras langsung ke pembeli. Misalkan dari penjualnya harganya 8.000, saya bilang ke pembelinya 8.000, nanti saya dikasih komisi sama yang jual. Pada waktu itu 2011 nggak banyak, satu mobil saya dikasih komisi Rp20.000.
Kemudian sama yang beli pun sama, dikasih fee Rp20.000. Tapi apa yang saya rasakan itu udah syukur alhamdulillah sangat luar biasa ketika saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Dari awal saya mungkin bermain di padi, tapi setelah saya bermain di beras, kok begini beras gitu loh. Ketika saya menjualkan beras, si penjual itu saya dikasih 20.000, tapi si pembelinya kok bisa ngasih lagi gitu. Alhamdulillah, walaupun nilainya sedikit, tapi saya sangat bersyukur sekali. Kenapa saya bersyukur? Karena ilmu yang saya dapat ini dari awal, sebelumnya saya tidak mampu, tidak bisa, saya bisa harapan yang pada akhirnya semangat saya begitu besar. Rasakan sampai saat ini, yang pada akhirnya saya 2012 setelah saya jadi mediator, saya beralih jual beli. Jadi di pasar induk beras Johar Karawang ini kan ada tuh Mas, misalkan pagi-pagi misalnya ada 2 mobil. Jadi saya tawar 2 mobil pick up atau 1 mobil pick up bawahnya 1 ton atau 2 ton. Saya tawar, jadilah sama saya jual. Saya bisa menjual dan membeli. Setelah beli 15 menit sampai 30 menit kemudian saya jual, dapat keuntungan 150.000 sampai 200.000. Alhamdulillah. Itu sampai 350.000 per hari. Per hari ya? Iya, pada akhirnya saya di situ bisa menabung. Setiap penghasilan saya, hasil saya jualan, alhamdulillah saya bisa menabung. Kemudian tidak lupa pula setiap bulan hasil tabungan saya sebelum saya jadikan modal ya, tambahan modal itu, misalnya modal saya hari, bulan ini 2 ton. Bulan depan bisa jadi 3 ton. Oh gitu. Tapi alhamdulillah 2,5% sampai 10%, alhamdulillah saya bisa keluarkan untuk yatim piatu, jompo. Tapi itu nilainya bukan di uang ya, tapi saya ngasihnya di beras seperti gitu. itu. Nah, di situ berkembang sampai 2013, alhamdulillah saya bisa ngeredit mobil pick up. Jadi karena kan saya butuh angkutan ya, untuk mobilisasi gitu ya? Untuk mobilisasi. Kan kalau pembeli atau pelanggan saya, Pak Juni saya beli dong 2 ton tapi anterin. Alhamdulillah tidak terasa yang tadinya saya punya uang dari rumah tahun 2010 itu 15.000 yang hasil nyalon-nyalon beras. Alhamdulillah di 2014 saya pindah, alhamdulillah beras itu saya bawa ke toko yang baru yang saya sewa itu. Kalau nggak salah sewanya 2014 itu 25 juta per tahun. 25 juta ya? 25 juta per tahun. Itu berasnya alhamdulillah modalnya nggak terasa Mas, udah jadi 50 sampai 60 ton. Oh gitu ya? Masya Allah, alhamdulillah ya, yang tadi kan saya mendapatkan ilmu sekaligus pengalaman yang sangat berharga. Ya, ilmunya sotakoh gitu ya Pak? Iya, yang tidak saya mampu, karena memang ini di beras ini bukan background saya. Saya memang menggeluti di bidang padinya. Bidang padi ya? Iya, pada waktu awalnya. Nah, berjalan di 2014, alhamdulillah saya di situ dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa beli beras jual beli. 2015 saya bisa nambah angkutan armada. Kemudian ya alhamdulillah mempunyai mobil pribadi. Alhamdulillah ya. 2015 saya masih kontrakan di si toko itu. Kemudian 2015 ke 16 kontrakannya ditaikin. Gitu. Harganya jadi 45 juta. Luar biasa. Ya kan? 100% ya. Pada akhirnya saya ambil tetap Mas, karena saya kan butuh tempat ya. Kebutuhan ya Pak. Kebutuhan. Nah, berjalan di 2015 saya sampai 2016 saya masih belum pakai struktur sistem dan manajemen Mas. Saya masih sendiri. Masih sendiri ya? Masih sendiri, saya merekap sendiri sendiri, pegang buku 5. Jadi ada buku penjualan, ada buku pembelian, kemudian ada buku stok, kemudian ada buku laba rugi, kemudian ada buku catatan saya harian. Nah, itu yang menjadikan saya semangat terus dan semangat. Karena kenapa? Saya setiap berangkat kerja jam 3 pagi, paling siang saya habis sholat subuh. Kemudian pulang saya kadang jam 6 sore sampai kadang-kadang jam 12 malam. Itu semangat. Semangat, alhamdulillah sampai pada akhirnya saya rasa semangat saya ini ternyata saya melihat kiri kanan,
ini banyak orang-orang yang harus saya perhatikan. Iya. Itu karena perusahaan kan sudah mulai jalan nih. Jalannya. Pabrik udah jalan ini, pabrik. Belum ada pabrik. Belum ada. 2016 itu saya masih toko beras Toko yang beras, saya ya. sewa. Alhamdulillah di 2016 bulan berapa, alhamdulillah toko yang disewa itu terbeli sama Terbeli, saya. alhamdulillah Iya. ya. Alhamdulillah. Ketika terbeli sama saya, nah di situ saya mulai masuklah pekerja saya. Nah, yang sekarang masih ngejalanin di sini ada sebagai tahun 2017 ya. 2016. 2016 mulai 16. mempekerjakan orang. Iya. Pekerjaan itu di situ ada nama bentuknya, Pak. Toko Rizky Putra. Toko beras Rizky Putra. Rizky Putra itu jadi mulailah sistemnya agak diperbaiki. Jadi yang tadinya saya pegang buku 5 itu udah nggak lagi, jadi dimasukkan ke komputer. Di 2017 saya mengenal sosok orang yang itu tadi merekomendasikan saya harus umroh ya, harus ziarah ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah sosok orang tersebut bisa mengantarkan saya dan mengenalkan ke satu yayasan asuhan pondok yatim piatu dan duafa. Itu. Ternyata di situ saya melihat ke keluarga yatim piatu duafa, saya sebagai manusia yang paling beruntung. Tentunya dari perjalanan hidup saya yang tadinya tidak punya apa-apa, saya sangat bersyukur sekali saya bisa diperkenalkan di saung yatim piatu yang pada akhirnya saya lihat ke sana sambil saya bawa beras 1 karung ya, 50 kilo pada waktu itu. Santrinya itu yatim piatunya kalau nggak salah baru 20 orang. Satu pondok yayasan yatim piatu itu saya lihat. Jadi dia kalau makan itu sore, pagi hanya pakai Indomie gitu. Oh gitu. Indomie pun itu kadang 1 berdua. Makan nasi pun kadang-kadang ya secukupnya kadar. Terbatas gitu Iya, ya. terbatas. Yang pada akhirnya saya mengucapkan bahasa. Saya bilang gini, Pak Haji, ke ketua yayasannya pun saya bilang, ini boleh nggak saya diberi kesempatan untuk bersumbangsi karena saya memang pedagang beras ya. Makannya berasnya dari saya bilang. Insya Allah yang yatim piatu ini 20 orang, insya Allah makannya berasnya dari saya. Per bulan berapa? Per minggu berapa? Per minggu habis 50 kilo. Oh gitu. Alhamdulillah sampai saat ini santrinya udah hampir kurang lebih 100 orang. Iya. Jadi per minggu sekarang 200 kilo, yang tadinya 50 kilo. Iya. Tapi alhamdulillah ya, sampai saat ini berasnya masih dari kita walaupun nambah 200 kilo. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian di 2018 sama pengembangan usaha, alhamdulillah dari toko yang tadi udah dibeli ya. Iya. Toko beras, alhamdulillah kami bisa beli lagi di dalam. Di dalam ada cabangnya satu lagi yang sekarang pakai gudang 3. Oh, gudang 3. Nah, alhamdulillah kemudian kita pengembangan lagi di depan sewa. Gudang 2. Jadi gudang 1 yang pertama, gudang 2 yang di depan, gudang 3 yang di dalam. Ini gudang keberapa ini? Kalau ini gudang yang kelima. Oh, kelima ya? Iya, sebetulnya gudang yang keempat itu ada tadinya di Kares. Berhubung di Kares itu sewa, jadi dipindahin, saya beli di Telaga Sari, gudang 4, tapi belum sempat dibangun gudang. Iya. Tapi masih ada rumahnya. Nah, gudang 5-nya ini sekarang. Alhamdulillah berjalan 2019 berdirilah pabrik ini. 3 tahun ya, Pak ya? Iya. Ini karyawannya berapa? Ini karyawan sekarang sudah hampir 43 orang. Oh, 43 orang itu ya? Karyawan yang tetap ya. Kayak yang tetapnya? Ya, kayak yang freelance-nya kurang lebih hampir ada 25 orang. 25 orang. Berarti total semua ya sekitar ya, 70 gitu ya? Iya. 70 orang gitu ya? Iya. Ya, pada akhirnya alhamdulillah ini terbentuklah PT. PT ya? Iya, PT Rizky Putra Raja. Rizky Putra yang bisa mensuplai beras sedikit maupun banyak. Jadi kalau ada yang beli beras itu saya walaupun 1 kilo itu saya layanin. Saya nggak pernah tolak gitu. Iya. Silakan, memang pembeli ini mau berapa kilo pun kita layani. Alhamdulillah. Jadi PT ini kemudian berdiri yang alhamdulillah 2021 peresmian yang baru di PT Ramai Mitra Pangan. Di Teluk Jambe ya, Pak ya? Teluk Jambe. Itu juga sama. Jadi produksi kita dari bahan baku, ada yang dari PK, ada yang dari bahan beras Menosora. Di sini jadi di packing lagi, ya, produksi di packing lagi. Jadi di packing lagi karena memang kan untuk memenuhi kebutuhan
sejabodetabek dan luar kota itu kan kita memerlukan apa namanya Kapasitas gitu ya. kapasitas Yang besar. Gitu. semacam mesin modern gitu Mesin kan. modern, ya. Jadi kita harus benar-benar dikembangkan. Jadi usaha-usaha yang alhamdulillah saya tekunkan sampai saat ini mengikuti arah perkembangan kemajuan apa namanya modernisasi. Jadi jangan sampai ketinggalan lah. Iya. Ya alhamdulillah alhasil karyawan-karyawan semua bisa saling bersinergi, semangat gitu. Jadi harapan saya sih ya dengan terciptanya pabrik beras ini tentunya bisa lebih masyarakat bisa lebih menilai bahwasanya beras yang berkualitas itu seperti apa, kemudian beras yang bersih itu seperti apa, kemudian beras yang nilainya untuk tahan lama itu seperti apa. Jadi salah satunya melalui mesin modern ya. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan teman-teman yang semua yang nonton video ini bisa termotivasi, bisa terinspirasi, dan intinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik gitu kan, dari pengalaman hidup dari Pak Joni. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama Mas Muji. Mudah-mudahan PT apa ini? PT Rizky Putra Raja. Oh, PT Rizky Putra Raja ya, yang beralamat di Johar. Ya, Jalan Wirasaba. Jalan Wirasaba, Karawang Timur. Karawang Timur semakin melebar sayapnya, semakin memberikan manfaat lagi buat orang banyak. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Muji. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.